Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video gua kali ini, gua akan membahas sebuah kasus yang sedang viral. Dan gua yakin 80% kalian itu udah tahu ini kasus tentang apa. Jadi ini kasus tentang penipuan yang cukup besar yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap 1.600 orang laki-laki juga. Nah, jadi kira-kira ini penipuan seperti apa? Nah, jadi ini adalah penipuan di mana seorang laki-laki yang menyimpang, yang bisa dikatakan itu dia memiliki kelainan gitu ya. Ya, gua langsung jujur aja, kelainan seks gitu ya. Jadi dia penggemar laki-laki juga. Jadi ibaratnya jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi dia menipu 1.600 orang laki-laki yang dia manfaatkan untuk kegiatan esek-esek. Ya, kalian tahu juga pasti itu ya, apa esek-esek itu. Nah, kita akan bahas kira-kira ini kasus apa ya yang sedang viral ini. Dan ini adalah kasus seorang pria yang menyamar sebagai wanita cantik di media sosial. Nama samaran laki-laki ini di media sosial ya itu adalah Sister Hong. Tetapi dia memiliki nama asli Jiao gitu ya. Dan dia berdandan seperti layaknya perempuan dan melakukan hubungan intim terhadap laki-laki yang berhasil dia jebak. Namun yang gilanya lagi ya, dia tidak hanya menipu, tetapi dia juga memvideokan aktivitas seks yang dia lakukan bersama laki-laki yang berhasil ia jebak dan menyimpan video-video tersebut di grup online berbayar, bahkan hingga ke dark web atau dark website gitu ya, jadi website porno gitu ya. Dan banyak korban yang dia ajak berhubungan itu tidak sadar dan tidak tahu bahwa dia ternyata nggak cuma dijebak, tetapi juga direkam dan videonya dijual oleh si Sister Hong ini ya ke jejaring online ya. Dan ini merupakan sebuah hal yang sangat-sangat menjijikan ya. Dan uniknya kasus ini ya, jadi laki-laki yang dia pakai ini ya untuk esek-esek ini itu ternyata bukan laki-laki yang sembarangan. Banyak juga laki-laki yang berasal dari orang-orang yang memiliki jabatan penting, seperti seorang influencer atau seorang dokter. Bahkan juga mahasiswa juga menjadi korbannya ya. Bahkan tenaga asing pun menjadi korban dari Sister Hong ini. Dan dia menggunakan filter kecantikan atau beauty filter dan mengubah suaranya menjadi perempuan di dalam dia menjalankan aksinya di media sosial. Dan kadang dia juga memperlihatkan video dia sebagai seorang ibu rumah tangga yang sudah bercerai, yang katanya kayak kesepian gitu ya. Jadi agak-agak genit gitu dia di media sosial untuk memancing korbannya, kayak ini ada tante-tante kesepian ini gitu kan. Dan dia di sana itu mengaku bahwa dia adalah seorang ibu-ibu yang bercerai dan sudah memiliki umur yang kurang lebih 60 tahun. Jadi dia kayak janda-janda kembang gitu. Bukan janda kembang ya, kalau janda kembang masih muda ya, ini janda-janda kesepian gitu, kayak ibu-ibu gatel lah ya, yang butuh dibelai-belai oleh laki-laki gitu ya, yang membuat para korbannya ini tidak sadar dan terjebak. Dan selain itu, korbannya yang datang untuk menemui dia ya di apartemennya dia, itu dia meminta bayaran bukan uang, tetapi dibawakan seperti buah-buahan, susu, minyak goreng, makanan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dan dia tidak meminta uang dari korbannya, dia hanya meminta seperti ini nih. Agak aneh kan? Sebab dia sebenarnya tidak butuh uang dari mereka. Uang yang dia dapat ini dari hasil penjualan video ya adegan visual dengan korban-korbannya ini nih. Nah, di situ dia mendapatkan duit atau uangnya ya. Jadi bukan dari pemberian dari korbannya, tetapi dari video yang dia sebarkan di media sosial.
Oke, kita akan membahas secara detail mengenai kasus ini. Nah, jadi Sister Hong ini adalah seorang pria Parubaya yang menggunakan nama samaran Sister Hong, dan dia memiliki asli itu Jiao ya. Gua kurang tahu gimana bacanya, Jio atau Jiao gitu, tapi kita panggilnya namanya Jiao gitu ya. Dan ini merupakan nama marganya. Dan setelah dilakukan investigasi atau setelah dia ditangkap itu ya, ternyata dia adalah seorang laki-laki yang berumur 36 tahun. Nah, tapi nggak tahu kenapa kalau di media sosial dia mengakunya sebagai perempuan 60 tahun gitu ya. Kemudian dia memiliki ciri khas ya dalam melakukan aksinya, itu adalah dia berpenampilan layaknya perempuan. Kemudian dia juga memakai make up yang tebal dan memakai wig serta mengubah suara layaknya menjadi seorang perempuan. Nah, dia tinggal di daerah Nanjing di Tiongkok ya, atau di Cina ya. Namun sebelum dia tinggal di Nanjing itu sebenarnya dia bukan warga asli sana ya. Dia sempat tinggal di beberapa tempat di provinsi lain ya, di daerah Tiongkok ini ya. Nah, kemudian dia tinggal di Nanjing, dan disinilah dia melakukan aksi bejatnya untuk menjebak laki-laki yang dia hubungi di media sosial. Nah, nggak cuma melalui video aja, dia juga menipu laki-laki ini ya dengan menyebarkan fotonya dia yang udah diedit jadi tampak seperti perempuan yang cantik gitu ya. Meskipun di video itu sebenarnya wajahnya nggak cantik ya, agak aneh gitu kan, kayak badak gitu ya. Tetapi kalau di foto foto biasa gitu, dia dengan gampang mengeditnya menjadi lebih cantik lagi daripada wajah dia di video. Dan sebenarnya ya, yang agak mengejutkan juga sebenarnya, semua laki-laki yang dia hubungin ini tidak sedikit yang tahu kalau dia ini sebenarnya laki-laki. Jadi mereka ini udah sadar. Mungkin dari wajahnya yang aneh gitu kan, kalau dia ini sepertinya bukan perempuan murni, tetapi tidak tahu kenapa kok mereka tetap aja tetap datang aja ke apartemennya dia untuk bertemu dengan Sister Hong ini, entah karena penasaran atau mungkin juga bagi mereka itu cantik, atau mungkin mereka juga kelainan kali ya. Jadi mereka ya tergiur aja dengan wajah Sister Hong ini gitu kan. Dan Sister Hong ini mengaku pernah berhubungan dengan 1.691 orang pria. Dia memasang kamera perekam di kamarnya. Dia merekam adegan dia ketika dia berhubungan intim dengan korbannya, dan ia membagikan rekaman tersebut ke sebuah grup internet, dan dia mendapatkan keuntungan dari biaya keanggotaan dari grup itu atau biaya berlangganan di grup itu sebesar 160 yuan atau 21 dolar. Kalau dirupiahkan itu sekitar 300.000 ke atas sekian lah ya. Kalian bisa cek sendiri ya harganya berapa. Kalian ketik aja 21 dolar Amerika dikalikan kurs rupiah sekarang ya. Itu kira-kira ya kurang lebih 300 sampai 400.000 lah ya untuk join di grup yang dibuat oleh Sister Hong ini. Dan seperti yang udah gua jelaskan di awal, bahwa Sister Hong ini dalam melakukan aksinya itu ketika korbannya ingin bertemu dengan dia hanya meminta syarat dibawakan barang-barang kebutuhan rumah tangga ataupun makanan ya, seperti buah-buahan atau beras, kemudian juga panci gitu ya. Pokoknya barang-barang yang terkait dengan dapur lah ya. Memang agak aneh ya, karena dia tidak rugi kalau korbannya membawa itu ya, karena yang dia ingin dapatkan itu sebenarnya bukan dari pemberian mereka, tapi dari video-video yang dia sebarkan ini. Dia dapatkan uang dari situ. Jadi tidak perlu yang namanya pembayaran, bahkan gratis ya, dikatakan gratis untuk merasakan pelayanan dari Sister Hong ini.
agak gila ya. Dan ketika bertemu pun sebenarnya para korban ini sadar kalau Sister Hong ini bukan perempuan tulen. Dan mereka sebenarnya sadar kalau ini agak aneh, kok perempuan seperti ini penampakannya gitu kan. Ya tapi karena nggak tahu ya, entah mungkin karena udah nafsu, udah kayak tanggung gitu, udah nyampe gitu kan, ya dihajar aja itu lobangnya si Sister Hong ini ya sama mereka gitu kan. Tapi banyak juga yang kabur ketika melihat Sister Hong seperti ini wajah aslinya. Oke, kita akan menuju ke motifnya. Jadi motif yang ingin didapati oleh Sister Hong ini, kenapa dia melakukan aksi bejatnya itu adalah, yang pertama itu adalah motif finansial. Seperti yang tadi udah gua jelaskan, bahwa dia menipu korbannya ini ya. Dia memberikan pelayanan seks gratis, kemudian korbannya direkam sama dia dan disebarkan di jejaring media sosial di internet ya, dan juga di website porno yang yang ilegal gitu ya. Nah itu dia sebarkan di sana untuk mendapatkan uang. Nah jadi dia nggak butuh uang dari korbannya, tapi dia mendapatkan uang dari video-video yang dia sebarkan. Oke, yang kedua adalah motif kebutuhan psikologis dan fantasinya dia. Karena Sister Hong ini adalah pria dengan kelainan, jadi dia merasa enjoy aja gitu ketika dia melakukan hubungan seks dengan korbannya. Ya karena memang dianya suka gitu kan, dan dia menyimpang, jadi ya kenapa enggak sambil menyelam minum air gitu kan, menikmati diservis oleh laki-laki, ditambah dapat uang dari hasil penjualan video ini. Dan yang ketiga adalah motif yang menurut gue ini agak-agak jahat sih ya. Jadi motif dia ingin menyebarkan penyakit ke korban-korbannya ini. Dan ternyata dari korban-korban yang diperiksa oleh kepolisian, bahkan oleh tenaga kesehatan, korban-korbannya ini kebanyakan terkena penyakit HIV atau AIDS yang kemungkinan disebarkan oleh si Sister Hong ini. Jadi mungkin Sister Hong ini udah terkena HIV duluan, akhirnya dia sebarkan penyakitnya ke korbannya, akhirnya korbannya terinfeksi juga HIV. Dan bayangkan ya, 1.600 orang, kebanyakan semua terkena HIV. Jadi udah menyebar gitu ya HIV-nya di Nanjing ini ya. Dan akhirnya pemerintah China itu ya, di provinsi Nanjing ini memberikan pelayanan gratis untuk para korban ini, mungkin atau enggak korban-korban yang sekiranya pernah datang ke apartemennya Sister Hong ini untuk diperiksa kesehatannya, diketahui apakah dia kena HIV atau tidak. Nah, jadi karena penyebarannya begitu besar ya, sehingga pemerintah pun memberikan fasilitas gratis ya untuk pemeriksaan kepada para korban-korban yang sekiranya mungkin pernah nggak jajan di sana gitu ya dengan si Sister Hong ini ya. Kemudian kasus ini terungkapnya ini karena banyak sekali ternyata para anggota di grupnya Sister Hong ini kayak sadar gitu, mereka begitu mereka melihat video-video yang disebarkan oleh Sister Hong ini, mereka kayak sadar kayak, wah ini kan tetangga gua, ini kan guru gua, ini kan temen gua gitu kan. Bahkan ada yang sudah menikah dan yang sudah bertunangan ya. Jadi sebenarnya mereka pria-pria normal, tapi karena nggak tahu kenapa alasannya apa, kok mereka mau aja gitu ya untuk berkencan dengan si Sister Hong ini. Nah dari penyebaran video-video ini, kemudian dari beberapa orang yang menonton video ini dan mengenal korban-korbannya ini, akhirnya terungkaplah kasus ini. Jadi mungkin bukti-bukti dari wajah korban ini dibawa oleh para penontonnya ini ya ke ke korban. Mungkin korbannya dikasih lihat kan, ini kan lu nih, kok ada di video ini, lu ngapain sama dia, sama Sister Hong gitu kan, wah lu ketahuannya sama dia. Nah akhirnya kan terungkaplah bahwa ternyata mereka
nggak cuman ke sana itu hanya sekedar merasakan seks gratis, tapi ternyata mereka dijebak dan divideokan oleh Sister Hong, sehingga membuat mereka akhirnya melaporkan kasus ini ke kepolisian. Oke, setelah proses penyidikan pihak berwajib dan setelah kejadian ini viral, bagaimana hukum tadi menanggapi hal tersebut? Oke, jadi pada tanggal 5 Juli tahun 2025, Sister Hong atau Jiao ini akhirnya dilaporkan kepada polisi oleh para korbannya, serta karena tekanan dari masyarakat atau publik untuk menahan nih Sister Hong. Dan setelah digeledah di apartemennya, Sister Hong kemudian dipolisikan dan ditemukan di apartemennya nih ya, di kamarnya itu barang bukti yaitu kamera tersembunyi yang dipasang di berbagai sudut ruangan yang sudah diset, serta 6 handphone untuk berkomunikasi dan menyebarkan video, serta busana wanita dan wig untuk menyamar ya, dan implan payudara silikon juga terdapat di sana. Jadi ada baju perempuan dan implan tuh kayak silikon untuk kelihatan seperti perempuan taruh di dada gitu ya, kayak payudara gitu. Dan banyak juga wig di sana dan make up wanita ya. Oke, secara hukum Jiao ini dituntut dengan 3 tuduhan utama. Yang pertama, mendistribusikan materi cabul secara ilegal atau menyebar video porno ya secara ilegal tanpa izin dari pemerintah China. Yang kedua, pelanggaran privasi dan hak potret orang lain karena video yang direkam tanpa persetujuan dan kesepakatan korban tadi. Jadi dia menyebarkan video tanpa persetujuan dari korbannya. Oke, yang ketiga, aktivitas daring ilegal mengingat konten tersebut disebar di grup komunitas berbayar yang melanggar regulasi internet di Cina. Nah, jadi dia terkena tuntutan dari pemerintah karena dia melakukan ini nih karena dia membuat grup berbayar yang dianggap merupakan kegiatan yang ilegal karena belum izin kepada pemerintah China ya. Dan publik merasa kasus ini tidak berjalan dengan lancar ya untuk penanganannya ya. Hal ini disebabkan karena minimnya laporan dari korban, karena mungkin korbannya merasa malu karena hubungan ini juga bersifat sukarela, jadi suka sama suka. Jadi agak susah gitu ya, karena gimana ya, korbannya datang sendiri ke apartemennya Sister Hong ini ya. Kemudian dia juga dengan sukarela melakukan hubungan intim dengan Sister Hong ini. Jadi membuat kasus ini mutar-mutar gitu aja. Jadi nggak terlalu tegas gitu pemerintah untuk menindaknya. Dan juga minimnya laporan dari korban, mungkin merasa malu kali ya karena udah tersebar videonya dia. Nah, ini membuat akhirnya lambat penanganan kasus dari Sister Hong ini. Pada tanggal 8 Juli tahun 2025, pemerintah China melakukan klarifikasi bahwa tersangka ini bukan berumur 60 tahun tetapi 38 tahun, dan bukan 36 tahun juga ternyata ya, 38 tahun. Dan jumlah korbannya dikoreksi menjadi 237 orang. Jadi bukan 1.600 orang. Tapi tetap banyak juga ya, segitu ya, 237 orang. Itu banyak loh ya korbannya ya. Dan sampai sekarang kasusnya masih ditangani oleh pemerintah China. Dan kita akan update lagi ya untuk perkembangan terbarunya, karena di sini belum diketahui berapa tahun hukuman yang didapati oleh si Sister Hong ini. Dan ini kasusnya cukup menjijikan ya. Bagaimana seorang laki-laki menjebak laki-laki juga gitu ya. Ya, udah gila ya dunia. Oke, demikian video kita kali ini mengenai Sister Hong ya. Kita akan berjumpa di video gua lainnya dengan pembahasan kasus kriminal lainnya. Gua pamit dan salam Pujungan. See you.